Halo Sobat Pintu Kehidupan. Lama tidak berjumpa, sebelumnya kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sobat-sobat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kali ini ada cerita menarik penuh haru dan motivasi dari anak yang bernama Raka. Saat bayi dia seolah tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga orang tuanya tega membuangnya di depan panti asuhan. Hingga akhirnya diketahui dan dirawat oleh Ibu Ratna, pengasuh panti asuhan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak kisahnya berikut ini. Hujan malam itu turun seperti jerit langit yang penuh kesedihan. Awan hitam menggantung pekat di langit Jakarta, menahan cahaya bulan agar tak menyapa bumi. Di sudut jalan sempit yang sepi, lampu jalan berkedip-kedip, memantulkan cahaya suram di atas aspal yang mengkilap. Suasana begitu mencekam, seolah waktu pun enggan bergerak. Seorang wanita muda berjaket lusuh berdiri mematung di depan gerbang sebuah panti asuhan tua. Tangannya gemetar saat memegang kardus berisi bayi mungil yang baru berumur beberapa hari. Bayi itu menangis lirih, seolah tahu akan ditinggalkan oleh satu-satunya dunia yang ia kenal, pelukan ibunya. Wanita itu, Ningsih, menggigit bibirnya. Tangisnya nyaris pecah, tapi ia menahannya. Matanya sembab. Wajahnya penuh luka batin yang tak bisa dijelaskan. Ia menunduk, mencium dahi bayinya dengan bibir yang basah oleh air mata. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Bukan karena ibu tak mencintaimu, tapi karena ibu terlalu lemah untuk mempertahankanmu." Suaminya, Arman, berdiri beberapa langkah di belakang. Matanya kosong, seolah jiwanya telah pergi jauh dari tubuhnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam payung yang kini tertiup angin, bergetar bersama perasaannya yang runtuh. Ningsih menatap gerbang besi itu. Di balik sana, hidup baru menunggu anaknya. Entah baik atau buruk, ia tak tahu. Tapi ia tahu satu hal, dunia mereka tak cukup aman untuk seorang bayi. Mereka pengangguran, tinggal di kontrakan kumuh, dikejar utang, dan baru kemarin diusir dari rumah orang tua. Tak ada harapan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kardus itu di dekat gerbang. Ia menyelipkan secari kertas yang sudah basah terkena hujan. Di atasnya, tulisan tangan sederhana mulai luntur. "Tolong jaga dia. Namanya Raka. Kami mencintainya, tapi kami tak mampu memberinya hidup yang layak." Tangisan bayi itu makin kencang. Ningsih menutup mulut, menahan isak. Arman menoleh. "Sudah. Cepat, sebelum ada yang lihat." Aku tidak bisa," Ningsih merintih. "Kita harus pergi, Ningsih," desak Arman, matanya mulai panik. Dengan terpaksa, Ningsih berdiri, namun kakinya berat, seolah dunia menariknya agar tetap di sana. Tapi pada akhirnya, cinta yang bercampur keputusasaan membuatnya berbalik. Mereka meninggalkan tempat itu dalam diam, berlari kecil menjauh, tak sekalipun menoleh. Hujan belum reda. Kardus itu mulai basah di bagian bawah, tapi si bayi masih menangis. Pelan, nyaris seperti rintihan. Tiba-tiba, dari balik jendela panti yang remang-remang, muncul siluet seseorang wanita berkerudung. Jendela berderit saat dibuka. Cahaya hangat menyusup keluar, membelah gelap dan dinginnya malam. Langkah kaki mendekat. Kilatan petir menyambar langit. Bayi itu menangis lebih keras. Tubuh mungilnya menggigil dalam selimut tipis. Tapi tak lama, suara langkah terburu-buru terdengar dari dalam panti. Seorang wanita tua berkerudung, Bu Ratna, membuka pintu gerbang dengan panik. Ia menunduk, dan begitu melihat kardus itu, ia langsung mengangkat bayi itu dalam pelukannya. "Oh Tuhan, siapa tega meninggalkan malaikat kecil ini?" katanya dengan suara parau. Ia memeluk bayi itu erat, mencoba menghangatkan tubuh mungil itu dengan pelukannya. Tangisan bayi itu perlahan mereda, seolah menemukan kehangatan baru dalam dada wanita asing itu. "Hus, kamu aman sekarang, nak. Namamu Raka, ya? Nama yang indah." Langit masih menangis malam itu. Tapi di tengah hujan, ada secercah harapan yang diam-diam menyusup ke dalam dunia bayi itu. Ia telah kehilangan orang tuanya, namun takdir memberinya pelindung baru. Seorang ibu, meski bukan dari darah yang sama.
Dan dari kardus basah itulah, kisah seorang anak buangan dimulai. Bukan untuk jadi pecundang, tapi untuk menulis takdirnya sendiri, hingga dunia yang pernah menolaknya, suatu hari harus menatapnya dengan takjub. Waktu terus berlalu, dan musim berganti tanpa menunggu siapapun. Raka tumbuh di panti asuhan harapan kita, sebuah bangunan tua dengan dinding retak dan atap bocor, yang hanya bertahan karena cinta orang-orang yang memilih tinggal untuk merawat yang tak punya siapa-siapa. Sejak usia 3 tahun, Raka sudah tahu bahwa hidupnya tidak seperti anak-anak lain. Ia tak pernah merasakan pelukan hangat seorang ibu kandung saat sakit, atau digendong ayah saat ketakutan di malam hari. Yang ia punya hanyalah suara ramai dari puluhan anak lain yang juga sama-sama ditinggalkan, dan wajah lelah para pengurus yang berusaha sekuat tenaga mencintai mereka semua dalam keterbatasan. Meski Bu Ratna, pengasuh tertua dan kepala panti, selalu menyebut dirinya Ibu, Raka tahu ada jarak yang tak bisa dijangkau oleh siapapun, jarak antara darah dan hati. Meski tulus, ia tahu bahwa kasih sayang di panti harus dibagi, tidak bisa menjadi miliknya sepenuhnya. Suatu malam, ketika Raka berusia 6 tahun, ia demam tinggi, badannya menggigil, dan keringat dingin membasahi bantal tipisnya. Di ranjang sempit yang berderet bersama anak-anak lain, ia terisak pelan. "Ibu, aku sakit," bisiknya, memanggil sosok yang bahkan ia tak tahu seperti apa wajahnya. Bu Ratna datang, membasuh keningnya dengan air hangat, menenangkannya dengan dongeng-dongeng yang tak pernah tamat. Tapi ketika Raka mengigau memanggil, "Mama," Bu Ratna hanya bisa menunduk. Ada luka di balik mata tuanya. Panti asuhan itu hidup dari sumbangan yang tak tentu datangnya. Terkadang, mereka harus makan nasi dan garam selama 3 hari berturut-turut. Anak-anak berbagi sabun mandi, memakai baju bekas, dan tidur dalam selimut yang sobek di sana-sini. Saat anak-anak lain di luar panti bisa meminta mainan atau dibelikan es krim saat panas, Raka belajar menahan keinginan. Ia belajar bahwa meminta hanya akan membawa rasa kecewa. Dan bahwa mimpi, bagi anak panti, seringkali hanya jadi penghibur saat lapar datang. Tapi di tengah kekurangan itu, satu hal yang tak pernah putus adalah semangat. Raka tumbuh sebagai anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh. Ia belajar membaca lebih cepat dari anak-anak seusianya. Ia merangkai kalimat sendiri dari buku-buku sumbangan, menulis cerita di belakang kertas bekas, dan selalu duduk paling depan saat sekolah. Setiap hari Raka harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolah. Sepatu lusuh dengan sol bolong tak menghalanginya. Ia bahkan kadang sengaja datang lebih pagi agar bisa duduk di perpustakaan. Karena di panti tidak ada buku pelajaran yang lengkap. Teman-temannya mengejeknya karena tidak punya orang tua. "Anak buangan," kata salah satu anak kaya di sekolah. Raka hanya menunduk. Ia terbiasa dengan luka yang datang dari kata-kata. Tapi malamnya, ia menangis diam-diam, memeluk bantal, bertanya dalam hati, "Apa salahku dilahirkan?" Namun dari semua penderitaan itu, tumbuh sesuatu yang kuat di dalam dirinya. Tekad. Raka berjanji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari, ia akan menjadi seseorang. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar dunia tahu, bahwa anak panti pun punya harga diri. Bahwa darah dan cinta tak selalu datang dari tempat yang sama. Ia mulai membantu di panti. Mengurus adik-adik yang lebih kecil. Mengajarkan mereka membaca. Memotivasi mereka saat menangis karena dirundung di sekolah. Raka menjadi sosok, abang, yang dewasa sebelum waktunya. Suatu sore, Bu Ratna memanggilnya ke dapur. Di sana, ada segelas susu dan sepiring roti kering. "Untuk kamu," katanya sambil tersenyum. "Kamu pantas dapat lebih, Raka." Raka menatapnya. "Kenapa ibu selalu baik sama aku?" Bu Ratna diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Karena kamu anak yang tidak pernah menyerah, meski tak pernah tahu rasanya dicintai utuh. Kamu punya cahaya, Nak, yang bahkan tidak dimiliki oleh mereka yang tumbuh dalam rumah mewah." Hari itu, Raka menangis untuk pertama kalinya di hadapan Bu Ratna. Bukan karena sakit, bukan karena lapar, tapi karena untuk sekali ini, ia merasa cukup. Tahun demi tahun berlalu.
Raka tumbuh, melawan takdir dengan pena dan buku. Ia menjadi lulusan terbaik dari sekolah menengahnya. Ia mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama. Dan perlahan, dunia yang dulu menolaknya, mulai memperhatikannya. Namun jauh di lubuk hati, luka masa kecil itu tetap ada. Luka yang berbentuk pertanyaan yang tak pernah dijawab. Siapa aku sebenarnya? Kenapa aku dibuang? Dan tanpa ia tahu, jawaban itu akan datang saat ia sudah menjadi orang yang bahkan dunia tak bisa abaikan lagi. 1 dekade telah berlalu sejak hari-hari penuh perjuangan itu. Dari lorong sempit panti asuhan hingga ke panggung besar konferensi bisnis internasional, Raka kini berdiri sebagai salah satu pengusaha muda paling disegani di Asia Tenggara. Namanya sering muncul di berbagai media. Raka Adinata, dari anak panti ke pengusaha teknologi kelas dunia. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya dalam membangun sistem teknologi berbasis AI untuk sektor pendidikan, tapi juga karena hatinya yang selalu ingat dari mana ia berasal. Startupnya, EduBridge, kini telah menjangkau ribuan sekolah di pelosok Indonesia, memberikan akses belajar gratis pada anak-anak kurang mampu. Raka menciptakan apa yang dulu ia sendiri butuhkan, kesempatan. Kantornya berdiri megah di jantung kota Jakarta. Sebuah gedung kaca 20 lantai yang menjadi simbol kemenangan dari kerja keras, air mata, dan luka yang tidak pernah diumbar. Namun di balik semua pencapaian itu, Raka tetap orang yang sederhana. Ia masih sering datang ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Kini sudah direnovasi total berkat bantuannya. Bu Ratna, yang sudah menua dan berjalan dengan tongkat, kini tinggal di sebuah rumah mungil nyaman tak jauh dari sana, juga atas inisiatif Raka. Kalau saya sukses, ibu harus ikut bahagia, ucapnya suatu hari saat menyerahkan kunci rumah. Karena ibu satu-satunya alasan saya bertahan hidup. Namun hari-hari damai itu mulai goyah. Sebuah panggilan tak dikenal masuk ke sekretaris pribadinya. Lalu berlanjut dengan kedatangan sepasang tamu tak diundang ke lobi kantor. Pak Raka, ada 2 orang yang mengaku sebagai orang tua kandung Anda, ujar sekretaris dengan nada bingung. Darah Raka mendadak dingin. Napasnya tercekat. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Orang tua kandung? Mereka duduk di ruang tamu VIP kantor Raka. Pasangan berusia paruh baya itu tampak canggung dan gugup. Sang pria mengenakan kemeja kusut. Wajahnya penuh garis kerutan. Sementara sang wanita tampak lebih rapuh. Matanya sembab seolah sudah menangis sejak pagi. Raka melangkah masuk. Tubuhnya tegak. Wajahnya datar. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam formal. Pakaian orang sukses. Tapi di balik penampilannya yang dingin, hatinya seperti kapal yang dihantam badai. Sunyi menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Jadi kalian orang tua kandung saya? Tanya Raka, suaranya datar. Nyaris tanpa nada. Wanita itu langsung berdiri, matanya berlinang. Raka, maafkan kami, nak. Kami dulu sangat bodoh. Kami tidak punya pilihan saat itu. Keadaan kami tidak mampu. Kami ingin bertemu denganmu. Bahkan sejak lama, tapi kami takut. Takut kamu benci kami. Raka hanya menatap mereka. Tidak marah, tidak tersenyum. Hanya kosong. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah mimpi buruk masa kecilnya yang dulu sering ia bayangkan. Ia selalu bertanya-tanya seperti apa wajah orang tua kandungnya. Tapi ia tidak pernah benar-benar tahu apakah ia ingin bertemu mereka. Kenapa sekarang? Tanyanya. Suara itu tenang, tapi penuh pisau. Pria itu mencoba bicara, suaranya serak. Kami melihatmu di televisi. Kami bangga padamu, nak. Dan kami sadar, kamu berhak tahu kebenaran. Raka menghela napas panjang. Kalian tinggalkan saya di kardus depan panti. Saat saya masih merah. Kalian tidak pernah datang. Tidak pernah kirim kabar. Tidak pernah cari saya. Tapi sekarang saya sukses, punya kantor, punya nama. Kalian datang membawa kebenaran? Sang ibu menangis. Air matanya jatuh. Tapi Raka tetap menatap mereka seperti orang asing.
Aku bukan anak kecil yang dulu berharap ada yang menjemputku dari panti, katanya pelan. Anak itu sudah mati, di malam hujan, saat kalian meninggalkannya. Setelah beberapa saat, Raka berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap kota Jakarta yang gemerlap. Kalian tahu, aku pernah memimpikan kalian datang. Bertanya kabar, menjelaskan alasan. Tapi tidak begini. Bukan saat semuanya sudah terlambat. Ia menoleh ke mereka, dan untuk pertama kalinya, ada tangis di sudut matanya. Aku tidak butuh kalian untuk bangkit. Tapi sekarang kalian datang. Seolah aku ini hadiah dari lotre yang kalian buang dulu. Hening. Akhirnya Raka berkata, kalian bisa pulang. Tapi jangan bawa harapan bahwa aku akan memanggil kalian ayah dan ibu. Mungkin aku bisa memaafkan suatu hari nanti. Tapi aku tidak bisa melupakan. Dengan langkah perlahan, pasangan itu meninggalkan ruangan. Sang ibu sempat menoleh sekali, dengan mata yang penuh penyesalan. Tapi Raka sudah kembali duduk, memandangi meja kerjanya, dunia barunya yang dibangun dari puing-puing luka. Hari itu, hidup Raka berubah lagi. Bukan karena dia bertemu orang tuanya, tapi karena ia menyadari satu hal, bahwa terkadang, darah bukan ikatan terkuat, dan bahwa tidak semua yang hilang pantas untuk ditemukan kembali. Malam itu, kota Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski dari jendela apartemen penthouse-nya Raka bisa melihat kelap-kelip lampu kota yang tak pernah tidur, dunia di dalam dirinya justru terasa sepi, seperti hutan kosong setelah badai. Ia duduk sendiri di ruang tamu yang terlalu luas untuk satu orang. Di tangannya, segelas kopi dingin yang tak disentuh sejak dibuat. Di pangkuannya, sebuah foto tua yang tadi diberikan oleh wanita itu, ibu kandungnya. Foto bayi merah dalam selimut tipis dengan tanggal lahir yang ditulis di belakangnya. Raka menatap lama gambar itu. Emosinya bercampur aduk. Di satu sisi, ada bagian kecil dari dirinya yang ingin tahu lebih banyak. Ingin merasakan apa yang selama ini ia rindukan, sebuah keluarga. Tapi di sisi lain, ada rasa sakit yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, seperti tembok tinggi yang tak mudah diruntuhkan. Kenapa mereka datang sekarang? Apa mereka benar-benar menyesal? Atau hanya ingin bagian dari hidupku yang sudah jadi emas? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan itu. Raka terus bekerja seperti biasa. Timnya melihatnya tetap tenang, tegas, fokus. Tapi hanya dia yang tahu, ada perang batin yang menggerogoti pikirannya setiap malam. Sampai akhirnya ia kembali ke panti asuhan. Bangunan itu kini jauh berbeda. Bersih, terang, penuh warna ceria, dengan ruang belajar, taman kecil, dan bahkan laboratorium komputer. Tapi saat Raka masuk, kenangan masa kecil langsung menyambutnya seperti hantaman ombak. Di pojok ruang tidur anak-anak, ia melihat seorang anak laki-laki, usia sekitar 8 tahun, sedang duduk sendiri. Anak itu memeluk lutut, memandangi langit-langit. Raka menghampirinya. "Hai, namamu siapa?" "Dino," jawab anak itu pelan, tanpa menoleh. "Kamu kenapa nggak main sama yang lain?" Dino akhirnya menoleh. "Aku nunggu orang tuaku," kata Bu Ratna. "Mereka titipin aku di sini karena belum bisa rawat aku." Raka tercekat. Kalimat itu seperti gema dari masa lalunya sendiri. "Kamu percaya mereka bakal datang lagi?" tanya Raka pelan. Anak itu mengangguk yakin. "Iya. Soalnya Bu Ratna bilang mereka sayang aku." Raka tersenyum kecil. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Semoga kamu benar. Nak, semoga kamu nggak nunggu sia-sia seperti aku dulu." Malam itu, Raka duduk bersama Bu Ratna. Mereka minum teh jahe di teras panti yang sunyi, ditemani suara jangkrik dan semilir angin malam. "Ibu tahu?" tanya Raka tiba-tiba. "Bahwa mereka masih hidup?" Bu Ratna menyesap tehnya sebelum menjawab. "Ibu tahu, sejak beberapa tahun lalu, mereka pernah kirim surat, minta tahu kabarmu. Tapi ibu simpan. Karena ibu tahu, kamu belum siap." Raka menunduk. Tangannya mengepal. "Mereka buang aku, Bu." "Iya."
Bu Ratna mengangguk. Tapi mereka juga menyesal. Bukan berarti kamu harus memaafkan hari ini. Tapi bukan juga berarti kamu harus benci selamanya. Raka terdiam. Ibu cuma mau kamu tenang. Kalau kamu pilih untuk tidak membuka hati, itu hakmu. Tapi jangan biarkan luka masa lalu terus mencuri damai dari hidupmu, Raka. Malam itu, Raka pulang ke apartemennya. Ia duduk lama, menatap foto bayi itu lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Tidak marah, hanya merasa hampa. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan, regu, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya ia mengirim pesan singkat. Saya belum bisa menerima kalian sebagai orang tua. Tapi kalau niat kalian tulus, saya bersedia mendengar cerita kalian. Keli, jangan berharap lebih dulu. Saya hanya ingin tahu, kenapa? Pesan terkirim. Ia menutup matanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raka melepaskan sebagian kecil dari tembok di hatinya. Bukan untuk berdamai dengan masa lalu, tapi untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri agar bisa benar-benar hidup tanpa dibayangi oleh luka. Pagi itu langit Jakarta diselimuti awan kelabu. Kota masih sibuk seperti biasa. Tapi hati Raka seperti ruang kosong yang tak kunjung terisi. Ia duduk di sebuah kafe sunyi di daerah Kebayoran Baru. Bukan tempat mewah, hanya kafe kecil bernuansa kayu dengan aroma kopi yang kuat, tempat yang cukup netral untuk pertemuan yang tak diinginkannya. Tak lama, dua orang datang. Pria berusia 50-an dengan garis lelah di wajahnya, dan wanita yang meski usianya tampak menua, sisa-sisa kecantikannya masih terlihat. Mereka adalah Arman dan Ningsih, orang tua kandung Raka. Dua nama yang dulu hanya jadi imajinasi, kini nyata di depan mata. Mereka duduk di hadapannya. Hening sejenak membungkus meja bundar kecil itu, seolah waktu enggan bergerak. Aku di sini bukan untuk mendengar rayuan atau pembelaan, kata Raka dingin. Cuma mau tahu, kenapa? Ningsih menunduk. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh di depannya. Suaranya lirih, namun penuh luka yang lama disimpan. Kami muda, Raka, terlalu muda dan terlalu miskin. Aku baru 18 waktu itu. Arman belum punya pekerjaan tetap. Orang tuaku tidak terima kehamilan di luar nikah. Kami diusir. Kami tidur di kos sempit yang bahkan tak layak disebut rumah. Ia berhenti sejenak, menahan tangis. Arman melanjutkan. Kamu lahir di bidan kampung. Malam-malam, Ningsih hampir kehilangan nyawa. Saat kamu lahir, kamu kecil sekali, lemah. Bidan bilang kamu perlu perawatan. Tapi kami bahkan tidak bisa beli susu. Raka menahan napas. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kami panik, ucap Ningsih. Waktu itu, hanya ada satu pikiran di benakku. Kalau kamu tinggal bersama kami, kamu pasti mati. Tapi kalau kami titipkan kamu ke panti, mungkin kamu bisa hidup. Kami pikir itu pilihan terbaik, meski sekarang aku sadar itu dosa yang tak bisa ditebus. Lalu kenapa kalian gak pernah cari aku? Tanya Raka pelan, tapi tajam. Arman menunduk. Kami kembali ke panti itu seminggu setelahnya. Tapi kamu sudah dipindahkan. Tak ada catatan, tak ada jejak. Kami coba cari. Tapi nama kami bahkan tidak tercatat sebagai orang tuamu. Kami cari lewat yayasan, ke rumah sakit, tapi tak ada hasil. Aku sempat berpikir kamu sudah mati. Air mata Ningsih jatuh. Aku menyesal setiap hari. Di ulang tahunmu, aku selalu menyalakan lilin. Tak tahu kamu masih hidup atau tidak, tapi aku selalu berdoa, agar kamu tumbuh jadi seseorang yang kuat, yang lebih baik dari kami. Raka mengeraskan rahangnya. Dan sekarang, setelah semua yang aku bangun sendiri, setelah aku jadi orang penting, baru kalian muncul. Dengan alasan, menyesal? Ningsih mengeluarkan secari kertas lusuh dari dompetnya. Kertas itu tampak tua, dengan tulisan tinta yang nyaris pudar. Satu kata tertulis di sana. Raka, aku yang beri nama itu, katanya lirih. Aku selipkan kertas ini di selimutmu. Kupikir, jika tak ada yang bisa kami beri,
Setidaknya biarlah kamu punya nama yang kuat. Nama itu artinya api. Aku ingin kamu jadi cahaya, meski lahirmu dari gelap. Raka terpaku. Ia ingat Bu Ratna pernah mengatakan bahwa nama itu ditemukan di selimut saat mereka mengangkat bayi laki-laki yang dibuang malam-malam dalam kardus. Tapi tak pernah tahu siapa yang menulisnya. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, kebencian itu mulai berganti menjadi kebingungan. Ia ingin marah, tapi kenyataan yang mereka bawa terlalu kompleks untuk dibenci semata. Kenapa baru sekarang? Tanyanya lagi, lebih pelan. Karena kami takut, jawab Arman. Takut kamu benci kami. Takut kamu usir kami. Tapi saat kami lihat kamu di TV, berdiri sebagai CEO muda, membantu anak-anak panti, kami tahu kamu adalah anak kami. Kami tahu dari matamu, dari caramu bicara. Ningsih menyentuh tangan Raka perlahan. Kami tidak minta dikembalikan sebagai orang tua. Kami tahu kami tak layak. Tapi jika kamu mengizinkan, setidaknya biarkan kami mengenalmu kembali. Bukan untuk memiliki, tapi untuk bertanggung jawab. Raka menarik tangannya pelan. Ia menatap mereka. Wajah mereka lelah. Mata mereka dipenuhi penyesalan. Tapi yang membuat hatinya goyah bukan air mata mereka, melainkan kejujuran di balik luka itu. Aku akan pikirkan, ujarnya akhirnya. Tapi jangan berharap aku langsung memaafkan. Mungkin nanti. Tapi tidak sekarang. Ningsih mengangguk cepat, menahan isak. Arman hanya menunduk dalam. Tak ada permintaan lebih. Saat Raka keluar dari kafe itu, hujan mulai turun pelan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia kecil, Raka tak merasa kesepian di tengah hujan. Ia belum memberi maaf. Tapi ia membuka celah kecil. Untuk mendengar. Untuk memahami. Bukan demi mereka. Tapi demi dirinya sendiri. Agar luka itu tidak menjadi warisan yang ia bawa selamanya. Hanya berselang 3 hari sejak pertemuan itu. Namun hidup Raka terasa jauh lebih berat. Bukan karena pertemuannya dengan Arman dan Ningsih. Tapi karena badai yang datang dari arah lain. Yang tak pernah ia duga. Orang-orang yang ia anggap keluarganya selama ini, mulai menjauh. Pagi itu, Raka kembali mengunjungi panti asuhan Pelita Harapan, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, anak-anak berlari menyambutnya dengan tawa ceria. Tapi saat ia melangkah masuk ruang utama, tatapan Bu Ratna tak lagi hangat seperti biasanya. Duduklah, katanya dingin. Raka menurut, sedikit bingung. Ada apa, Bu? Bu Ratna menatapnya dalam-dalam. Kamu bertemu dengan mereka, ya? Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya. Kenapa kamu nggak cerita? Karena aku belum tahu harus bilang apa. Aku sendiri bingung, Bu. Aku bahkan belum tahu perasaanku soal mereka. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berdiri, membelakangi Raka. Suaranya pelan, tapi tajam. Aku bukan cemburu, Raka. Tapi aku kecewa. Setelah semua tahun kita jalani bersama, kamu memilih untuk bertemu mereka yang dulu membuangmu. Bukan begitu, Bu. Raka mencoba menjelaskan. Aku cuma ingin tahu. Mereka memang salah, tapi aku juga berhak tahu siapa aku. Kamu tahu siapa kamu? Suara Bu Ratna meninggi. Kamu adalah Raka, anak kami di sini. Anak-anak memanggilmu kakak. Kamu membangun hidup dari luka dan jadi cahaya bagi banyak orang. Kamu bukan anak mereka. Raka tercekat. Saya tidak pernah menyangkal semua yang panti ini berikan. Tanpa ibu, saya mungkin tidak hidup hari ini. Tapi, saya juga tidak bisa menutup mata terhadap bagian hidup saya yang lain. Bahkan jika itu menyakitkan. Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka akan menghancurkanmu. Raka, dunia ini tidak sebaik yang kamu kira. Dan Bu Ratna ternyata tak salah. 2 hari kemudian, sebuah artikel meledak di media online dengan judul yang menusuk. CEO muda Raka Adinata ternyata anak terlantar. Kini sambut keluarga kandungnya seperti pahlawan. Raka membacanya dengan rahang mengeras.
Isi artikel itu menyudutkannya. Foto dirinya saat bertemu Arman dan Ningsih tersebar luas. Komentar netizen membanjiri media sosialnya. Dulu ditelantarkan, sekarang dipeluk karena kaya? Klasik. Kasihan ibu panti yang membesarkan dia, malah ditinggal. Pencitraan atau sungguhan, nih? Teleponnya terus berdering. Wartawan mengejar. Bahkan investor mulai bertanya-tanya soal stabilitas emosional sang CEO muda. Raka muak, tapi ia juga tahu, inilah harga dari membuka luka lama di tengah dunia yang hanya suka menonton, bukan memahami. Di tengah kekacauan itu, Raka memutuskan bertemu dengan Arman dan Ningsih sekali lagi. Kali ini bukan di kafe, tapi di rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta. Sederhana, bersih, dan penuh kehati-hatian. Kamu pasti marah, kata Arman saat membuka pintu. Kami tidak tahu siapa yang menyebarkan foto itu. Kami tidak minta perhatian publik. Raka, kami cuma ingin bicara denganmu sebagai manusia. Ningsih menyusul dari dapur, membawa teh hangat dan pisang goreng yang baru diangkat. Ia tampak lebih tenang, tapi sorot matanya penuh rasa bersalah. Aku nggak datang untuk menyalahkan kalian soal berita itu, kata Raka perlahan. Tapi aku perlu tahu satu hal. Kenapa kalian nggak pernah cerita ke siapapun tentang aku? Bahkan ke keluarga kalian sendiri? Ningsih menunduk. Karena malu. Kami merasa kami tidak pantas mengakuimu. Kami pikir, jika kami terus diam, kamu akan lebih damai tanpa kami. Arman menambahkan, tapi sekarang kami sadar. Diam juga bentuk keegoisan. Dan kami salah. Lagi. Di perjalanan pulang, Raka duduk dalam mobil sambil menatap jalanan yang basah oleh hujan. Di pikirannya, dua dunia bertabrakan. Dunia tempat ia dibesarkan dengan penuh perjuangan oleh orang-orang panti, dan dunia darah dagingnya yang penuh penyesalan dan luka masa lalu. Masing-masing dunia memanggilnya. Tapi tidak ada yang benar-benar lengkap. Tidak ada yang benar-benar salah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa, mungkin tugasnya bukan memilih salah satu, tapi menyatukan keduanya dengan caranya sendiri. Dengan caranya, yang penuh luka, tapi juga cinta. Sudah seminggu berlalu sejak nama Raka menghiasi hampir semua media daring. Wajahnya terpampang sebagai simbol kontroversi. Anak yang dibuang saat bayi, kini dirangkul kembali oleh orang tua kandungnya setelah sukses besar. Artikel demi artikel mengorek masa lalunya, seolah kehidupan pribadinya adalah milik publik. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menghantuinya. Haruskah aku mengakui mereka secara terbuka? Pagi itu, Raka duduk sendiri di ruang kerjanya di lantai tertinggi kantor. Jakarta terlihat seperti lautan beton dari balik jendela kaca besar. Di depannya, ada dua draft pernyataan pers. Satu, menyatakan bahwa pertemuannya dengan orang tua kandung hanyalah pribadi dan tak akan berdampak pada kehidupan atau identitasnya saat ini. Yang lain, lebih jujur, menyatakan bahwa ia siap membangun kembali hubungan dengan Arman dan Ningsih, meski itu berarti membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Keduanya punya konsekuensi. Dan ia tahu, tidak ada jalan kembali setelah memilih. Sore harinya, ia memutuskan pulang ke panti. Tidak membawa mobil dinas. Tidak memakai jas mewah. Ia datang sebagai Raka, anak dari lorong-lorong lembab dan kamar sempit tempat ia dulu menangis sendiri tiap malam. Di halaman, Bu Ratna tengah menyiram bunga. Tatapan mereka bertemu. Sini. Tak ada senyum. Tapi juga tak ada marah. Bisa ngobrol, Bu? Tanya Raka. Mereka duduk di bangku kayu yang catnya mulai mengelupas. Anak-anak bermain di kejauhan. Tawa mereka seperti gema masa lalu yang datang lagi. Aku tahu ibu kecewa. Raka membuka percakapan. Tapi aku nggak pernah berpikir meninggalkan panti ini. Bahkan sekarang pun, satu-satunya tempat yang bisa kusebut rumah, ya di sini. Bu Ratna menghela napas. Aku tidak marah karena kamu menemui mereka. Raka, aku marah karena kamu menyimpan semuanya sendiri. Selama ini kamu kuat, terlalu kuat, sampai kami lupa kamu juga manusia. Kamu punya luka yang belum sembuh,
Tapi kamu selalu pura-pura tidak merasa sakit. Raka menunduk. Tenggorokannya tercekat. Aku cuma takut dianggap mengkhianati, gumamnya. Kamu tidak pernah mengkhianati siapapun, kata Bu Ratna lembut. Kamu berhak tahu asal-usulmu. Tapi jangan biarkan asal-usul itu membuatmu kehilangan arah. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Aku ingin jujur, Bu. Aku ingin mengakui mereka. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku lelah menyimpan semua ini. Aku ingin dunia tahu bahwa anak yang dibuang bisa tetap bertumbuh. Bahwa tidak semua luka harus disembunyikan. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku akan tetap di sini. Tempatmu pulang. Meski dunia memanggilmu kemanapun. 2 hari kemudian, Raka berdiri di depan podium kecil di acara sosial yang diadakan yayasan miliknya. Lampu sorot menerpa wajahnya. Kamera siap merekam setiap kata. Di belakang panggung, Arman dan Ningsih berdiri bersama Bu Ratna. Jarak mereka tetap terasa. Tapi kali ini tak ada lagi kebencian. Hanya waktu yang memisahkan. Dan pengertian yang perlahan tumbuh. Raka menghela napas. Lalu bicara. Saya berdiri di sini sebagai Raka Adinata. Seorang yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Seorang anak yang dulu dibuang. Tapi tidak patah. Hari ini saya tidak datang untuk menyalahkan masa lalu. Saya datang untuk berdamai dengannya. 2 orang di belakang saya adalah orang tua kandung saya. Mereka bukan bagian dari hidup saya selama ini, tapi mereka bagian dari cerita saya. Dan Ibu Ratna, perempuan yang merawat saya sejak bayi, yang menjadi segalanya bagi saya, adalah rumah saya. Saya tidak memilih dilahirkan, tapi saya memilih untuk memaafkan. Dan saya memilih untuk melangkah ke depan, tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi yang membuat Raka benar-benar lega adalah ketika ia turun dari panggung, dan Bu Ratna memeluknya, erat. Pelukan yang tidak bicara banyak, tapi cukup untuk mengatakan, aku bangga padamu. 2 bulan setelah pernyataan publik Raka, kehidupan mulai berjalan ke arah yang berbeda. Tidak tenang, tapi lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya, Raka menjalani hari-harinya bukan sebagai anak yatim piatu yang terus berusaha membuktikan sesuatu, tapi sebagai seorang manusia yang berdamai dengan luka, dan terbuka pada segala kemungkinan. Kini, rumah kecil di pinggiran kota tempat tinggal Arman dan Ningsih menjadi salah satu tempat yang rutin ia kunjungi, bukan karena ia merasa harus, tapi karena ia memilih untuk hadir. Mereka tak pernah menuntut apapun. Arman kerap membuat kopi hitam untuknya, dan mereka duduk diam menatap langit. Ningsih mulai belajar memasak lagi, dan tiap kali mencoba resep baru, selalu ada sepiring lauk yang disiapkan untuk Raka, kalau sempat mampir. Namun, hubungan itu bukan tanpa rasa canggung. Ada jarak yang belum bisa sepenuhnya hilang, dan mereka tidak mencoba memaksakan apa-apa. Raka pun tak pernah memanggil mereka ayah dan ibu. Dan Ningsih tidak pernah meminta. Baginya, cukup jika Raka mau hadir, mendengar, dan sesekali menyebut namanya dengan tenang. Di sisi lain, hubungan Raka dengan panti asuhan Pelita Harapan juga mengalami perubahan. Ia tidak sesering dulu berkunjung. Bukan karena menjauh, tapi karena memberi ruang. Bu Ratna kini mengurus panti bersama tim baru, dan anak-anak tumbuh dengan semangat baru yang lebih terbuka. Namun, tiap malam hari raya dan ulang tahun panti, Raka pasti datang. Selalu. Suatu malam, saat Raka dan Bu Ratna duduk di beranda, menikmati semilir angin dan suara jangkrik, Bu Ratna berkata lirih, kamu sekarang punya 2 pintu untuk pulang. Tapi jangan lupa, yang paling penting, adalah kaki yang tetap mau melangkah. Raka tersenyum. Aku nggak akan kemana-mana, Bu. Beberapa bulan kemudian, Raka menerima penghargaan kemanusiaan dari lembaga nasional. Di atas panggung, ia diminta bicara tentang apa arti rumah bagi seorang yatim piatu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, dulu aku pikir rumah itu adalah tempat di mana kita dilahirkan. Tapi ternyata tidak. Rumah adalah tempat yang tidak membiarkanmu hancur. Tempat yang menerimamu, bahkan saat kamu rusak.
Dan lebih dari itu, rumah adalah tempat yang tidak pernah menuntut kamu jadi apa-apa. Hanya jadi dirimu. Hari ini, aku punya 2 rumah. Satu karena darah. Satu karena kasih. Tapi bukan mereka yang membuatku utuh. Aku utuh. Karena aku memilih untuk tidak membenci lagi. Suasana auditorium sunyi. Beberapa hadirin mulai menyeka air mata. Termasuk Arman dan Ningsih yang duduk di barisan belakang. Dan Bu Ratna, yang duduk di ujung lorong, tersenyum penuh bangga.